Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita di GraphQL. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang membuat objek gitu ya, membuat query, operasi query ya untuk ngambil data. Kita juga sudah coba untuk menjalankannya menggunakan eh, Flash gitu ya. Jadi GraphQL itu berjalan di atas Flash sehingga kita bisa akses via browser gitu. Atau kita bisa akses via Postman dan Thunder. Kita sudah belajar. Jadi kalaupun kita lihat sebentar di sini ya, kalau teman-teman ini ya, ini sudah berjalan, sudah saya jalankan ya. Atau mungkin kalau saya matikan dulu, teman-teman bisa lihat ini yang sudah kita lakukan. Kalau kita jalankan file Python-nya yang sudah kita bikin kemarin ya di project sebelumnya itu kita bisa mengecek ini ya, kita bisa mengecek apa tuh namanya query yang sudah kita bikin. Misal kita ingin menampilkan query di sini ya, query ya, teman-teman. eh, kita misal ingin menampilkan eh, query yang ingin kita buat gitu ya. Kita di sini membuat 4 field kalau masih ingat teman-teman di sini. Kita di sini membuat 4 ada book by ID gitu ya, book by title gitu ya. Jadi tergantung kita mau cari apa, kita harus definisikan dulu di dalam kelas query ini. Nah, dari sini kita bisa tekan tombol kontrol tahan lama, kemudian tekan spasi untuk menampilkan semua resolver yang sudah kita field yang sudah kita bikin. Misal kita ingin menampilkan semua data buku, maka kita pilih books. Di mana books ini kita fleksibel untuk menampilkan atribut apa yang ingin kita tampilkan. Dalam hal ini ada ID dan title. Misal kita ingin tampilkan keduanya. Nah, dia akan menampilkan semua data ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau di Postman juga sama saja. Kalau kita membuat ini baru gitu ya, membuat eh, halaman baru, pastikan kita yang pilih adalah GraphQL di sini. Kemudian kita masukkan URL-nya, endpoint yang bentuknya URL ini, kita akan disajikan field yang sudah kita buat gitu. Di sini ada book, books dan sebagainya. Jadi lebih lebih mudah gitu. Misal kalau kita ingin melakukan hal yang sama dengan tadi, kita bisa centang di sini. Nah, ini adalah query yang sama persis gitu ya. Query yang sama persis. Kalau kita jalankan, ya dia akan menampilkan semua data di sini. Ya, kalau kita ingin menampilkan books by ID gitu misal ya kita tinggal masukkan argumen di sini. Jadi kita sudah belajar argumen di sini. Argumennya misal saya ingin cari buku yang ID-nya 3 ya. Maka di sini akan kode query-nya akan tergenerate sesuai dengan apa yang kita select di sini. Nah, kalau kita jalankan ya hanya akan menampilkan buku yang ID-nya 3. Nah, kurang lebih seperti itu yang kita sudah pelajarin kemarin. Nah, selanjutnya kita akan coba lanjut di operasi mutation gitu ya. Kalau operasi query yang kita bikin ini, itu adalah operasi untuk ngambil data gitu. Kalau di RESTful API namanya adalah get gitu ya. Get data, get all buku, get buku by apa. Gitu. Jadi banyak endpointnya. Tapi kalau di GraphQL ya ada satu aja endpointnya, tapi memang dia disediakan pilihan-pilihan fitur gitu ya. Pilihan apa tuh namanya? Fungsi apa sih yang ingin kita pakai gitu atau query apa sih yang ingin kita jalankan gitu sih kurang lebih. Nah, untuk menambah data, update data, delay data, maka kita butuh operasi namanya kalau di Graph namanya mutation ya. Kita sudah pernah bahas di video awal eh, bahwa mutation ini memungkinkan kita untuk melakukan operasi manipulasi data gitu ya kayak insert, update dan sebagainya. Nah, kita akan bikin di di ya di kode ini ya kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan di kode ini. Kita akan membuat ini ya apa tuh namanya? Membuat kelas mutation di sini. Tapi sebelum itu kita akan buat kelas lain terlebih dahulu. Kelasnya adalah kelas buku.
dengan eh, ini ya, dengan tipenya adalah input ya, input gitu. Jadi kalau di sebelumnya tadi kita misalnya menamakan book by ID itu adalah argumen gitu ya, berdasarkan tipe data primitif gitu ya, misal tipe ID atau tipe string dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membuat kelas terlebih dahulu ya, kelas ya di sini. Ya, di ini ada kelas query ya. Nah, di sini berarti di sininya ya. Jadi sebelum skema ini, sebelum skema ini ya. Karena nanti mutation adalah bagian dari skema tadi. Jadi eh, apa tuh namanya saat membuat kelas mutation ya harusnya berada di atas skema karena nanti mutation itu adalah bagian dari skema. Oke, jadi di sini kita akan membuat sebuah kelas gitu ya, di mana kelas ini misal kita kasih nama boot input ya, yang mana dia akan mewarisi eh, merupakan turunan gitu ya dari kelas input object type ya. Jadi tipenya adalah input object gitu ya, objek input object karena kita akan gunakan sebagai sebagai input nanti di sini. Nah, dia punya dua parameter ya. Dia dua punya dua ya punya dua parameter, punya dua argumen gitu ya, punya dua atribut. Yang pertama adalah ID ya. Ini sama seperti biasanya yang punya tipe ID. Jadi yang kedua kita punya tipe di sini graphin.string seperti ini kurang lebih. Nah, eh jadi kelas ini buat apa? Kelas ini nanti akan kita gunakan sebagai input dari kelas mutationnya. Jadi saat kita ingin insert data, ya eh, book input ini yang kita pakai gitu ya. Yang mana nanti saat insert data harus ada ID dan titelnya gitu kurang lebih. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas ya, kelas yang tipenya adalah mutation, di mana kelas ini itu kita kasih misal kita kasih nama adalah create book gitu ya, create book. Yang mana dia akan eh, mewarisi atau turunan dari kelas namanya mutation. Ya, jadi ini memang konsep OOP ya, Object Oriented Programming. Jadi teman-teman ada istilah kelas, ada instance gitu ya, ada inheritance, pewarisan dan sebagainya itu memang ya teman-teman harus apa ya, ya pelajari dulu gitu ya sebelum memang masuk di sini. Kemudian kita akan gunakan ini ya. Kita akan gunakan book input ini ada sebagai parameter, sebagai argumen dari kelas create buku. Jadi kalau kita mau create buku baru, ya kita punya argumen. Argumennya adalah objek buku input tadi gitu. Gitu sih. Nah, misal kita kasih nama adalah book, kemudian graphin dot argumen. Sorry. Jadi kita akan membuat kelas. Jadi membuat nested class gitu ya. Untuk argumen kita bikin kelas. Namanya adalah kelas argumen terlebih dahulu. Argumen ya. Di dalam kelas argumen ini yang sebagai argumen itu parameter gitu ya. Itu kita baru panggil ini tadi book input yang sudah kita bikin di atasnya tadi. Jadi misal kita kasih nama book di sini ya, kemudian graphin dot argumen yang mana dia akan ngambil dari book input. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi akan ada parameter, akan ada argumen yang mana dia akan ngambil dari kelas book input yang sudah kita bikin terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan di dalam kelas create book itu kita akan em, apa tuh namanya? Membuat fungsi gitu ya, membuat fungsi untuk memberikan operasi insert data tadi gitu ya. Jadi misal kita kasih namanya adalah dev muted gitu ya, yang mana dia punya beberapa parameter ya. Ada self gitu ya. Kalau object oriented di Python biasanya untuk merujuk kepada eh, kelasnya tadi kita menggunakan self gitu ya. Ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Di fungsi-fungsi resolver ini kita ada namanya self info dan sebagainya. Jadi kita tambahkan dua ini parameter ini. Selanjutnya adalah apa tuh namanya? Ya karena di operasi create book itu buku butuh
butuh ini ya, butuh input bukunya yang tadi sudah kita bikin ya ini tadi ya. Ya maka kita akan masukkan di sini ya, sebagai parameter. Ya. Jadi eh, buku ini nanti akan menyimpan buku baru yang sudah eh, kita input nanti ya. Jadi merupakan parameter dari muted ini. Nah, selanjutnya di sini karena kita akan membuat data baru, maka kita akan mempunyai eh, ya data baru gitu ya yang berisi ID dan titel tadi gitu ya. Yang mudahnya kita akan simpan ke dictionary gitu. Dictionary itu bentuk yang kayak JSON gitu ya. Misal namanya adalah new book ya, di mana new book ini akan menyimpan data baru tadi gitu sih. Jadi data baru tadi kan kita tahu kalau buku yang sudah kita bikin itu harus ada ID dan titelnya gitu kan ya. Maka ya new book ini harus ya JSON ya bentuknya ya JSON dictionary ya kalau di Python harus punya dua 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 key gitu ya dua key kalau di mana itu namanya di dictionary itu kan namanya key value ya. Yang pertama adalah ID ya. Ya, ID-nya ini dari mana? Ya dari ini objek atau instance ya book.id gitu ya. Karena book ini sendiri adalah ini ya dari kelas kelas ini ya book input itu yang mana dia punya ID dan titel gitu sih. Ya. Jadi orang kalau menginputkan ID-nya misal 5, titelnya apa gitu ya, buku 5, ya maka new book tadi ID-nya adalah 5 tadi. Gitu sih. Tapi tentu yang kita masukkan adalah nama variabelnya bukan bukan angka 15 seperti ini ya. Tapi apa yang diinputkan dari user itu yang disimpan ke dalam book.id dan book.title. Book.id kemudian titelnya adalah book.title. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian karena data kita eh ya ini kan datanya dummy ya di satu variabel yang tipenya adalah list ya, list gitu. Nah, jadi kalau kita nambah tadi nanti di sini ada ID seperti ini tapi ID-nya 11 buku 11 gitu sih bedanya. Nah, karena dia bentuknya adalah list, maka untuk masukkan data di list itu kita bisa apa tuh namanya? Bisa gunakan perintah append gitu ya, append gitu ya. Tapi kalau teman-teman datanya itu disimpan di database tentu beda ya pendekatannya ya. Jadi karena ini memang lebih ke menjelaskan konsep dari GraphQL gitu ya, mutation khususnya di video ini ya disesuaikan aja gitu ya datanya itu disimpan di mana gitu. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini. Ini ya tadi ya. Di sini jadi saya punya apa tuh namanya list yang namanya adalah data. Jadi kita cukup data append new book seperti ini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya dalam mutation itu dia harus mengembalikan ya mengembalikan output gitu ya. Outputnya bagaimana sih setelah di insert gitu. Maka kita harus return tadi, return gitu ya. Return apa? Return sama seperti sebelumnya ya saat kita membuat query ya, membuat resolver di sini ya returnnya apa ini? Ya, return bukunya gitu ya dan sebagainya. Nah, tapi kita sebelum return ini kita harus membuat field terlebih dahulu di sini ya di sini ya field seperti halnya pada query ya, ya di sini ya, seperti seperti ini kayak ini seperti ini ya jadi kita apa tuh namanya saat membuat mutation itu akan eh, outputnya seperti apa sih gitu sih. Nah, ini kita bisa copy aja seperti ini. Nah, ini saya copy boleh atau saya tulis ulang juga boleh. Nah, di sini ya. Oke, jadi saya punya field namanya book yang mana dia akan mengembalikan dari objek buku tadi ya. Buku apa? Buku yang barusan kita input gitu maksudnya. Oke, jadi di sini returnnya adalah return dari create book ini, return dari create book ini yang mana di dalamnya adalah buku baru yang diinput tadi ya, buku baru yang diinput tadi. Jadi buku baru yang diinput tadi apa? Ya sama seperti saat di query itu ya, di query di sini ya mengembalikan bukunya tadi kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, kalau misalnya ini saya copy aja ya. Jadi konsepnya hampir mirip seperti di query ya. Jadi mengembalikan buku. Nah, di sini seperti ini.
Nah, tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah ID-nya ini bukan ID ini ya, dan title yang ini bukan title yang ini ya, karena eh, data yang kita masukkan tadi ada namanya new book gitu ya, new book, di mana new book itu punya ID dan title. Maka untuk mendapatkan ID adalah newbook.id dan newbook.title. Maka ini kita ganti ID-nya ini tadi menjadi newbook.id, yang ini adalah newbook.title. Oke. Ya, jadi kita melakukan operasi ini, dia akan return dari akan mengembalikan output yang tadi field dari book ini, di mana nanti yang ditampilkan adalah ininya ID dan title yang barusan ditambah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini kelas kelas create book gitu ya. Selanjutnya kita butuh namanya kelas mutation. Mutation yang mana dia punya tipe adalah object type juga ya. Nah, kelas mutation ini adalah kelas utamanya gitu ya. Kelas utamanya itu kayak kelas kelas query-nya gitu sih, kelas query-nya ya. Di dalam kelas query itu kan ada resolver ini yang sudah kita bikin ya sesuai dengan field-nya. Nah, di kelas mutation ini ya berisi apa? Berisi instance dari kelas yang sudah kita bikin. Jadi ada kelas, ada instance gitu ya. Jadi perwujudan kelas itu namanya instance atau objek gitu ya. Nah, itu kembali lagi ke kuliah object oriented. Nah, berarti apa yang kita lakukan ya? Kita memanggil ini kelas createbook ini ya di sini. Jadi misal kalau kita punya variabel gitu ya, namanya adalah createbook gitu. Misalnya creator createbook ya. Ya kita tinggal panggil aja createbook. Di mana createbook itu eh ya ini tadi ya createbook.field ya. Oke. Kalau kita punya kelas, misal mutasinya itu nggak cuma insert data, misal nanti ada kelas update book gitu ya, maka nanti dipanggil juga di sini, dipanggil juga di sini. Jadi tergantung ada mutation apa saja, ada operasi mutasi apa saja yang kita bisa panggil. Kalau dalam ini cuma satu ya ceritanya. Oke, sudah. Kalau sudah ini sudah kita sudah bikin mutation di sini. Selanjutnya di skema ini kita harus tambahkan mutation ya, karena query ini hanya mengambil kelas query saja. Jadi kita di sini perlu tambahkan eh, mutation. Mutationnya ada diambil dari kelas mutation ya. Ini kita sudah bikin. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Kita misal masuk di browser terlebih dahulu. Eh, oke, ini oke mungkin kita refresh saja ya. Oke, di sini kalau kita coba dulu apakah error atau enggak, eh, harusnya aman ya. Titel ini yang tadi ya. Oke, dia menampilkan buku 1 sampai 10. Nah, kalau misal kita ingin melakukan operasi mutation gitu ya. Kalau mutation berarti ya ini ya, ya kita apa tuh namanya? Manggilnya bukan query tapi mutation di sini. Mutation ya, mutation seperti ini. Kemudian di dalam mutation tadi kita akan tadi ya kita punya eh, di sini tadi ya kita punya create book ini, create book sama seperti query, saat kita ingin mengakses query ya kita panggil fieldnya tadi ya. Create book itu eh, apa tuh namanya, yang kita bikin di sini menggunakan pendekatan apa ya istilahnya ya, ya underscore gitu ya, apa istilahnya ya. Tapi di grafin ini dia akan otomatis menghapus underscore dan merubah kata yang kedua ini menjadi kapital, menjadi camel case gitu ya. Ini sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita akan panggil namanya create book ya, create, atau teman-teman bisa tulis tekan kontrol sama spasi. Dia akan auto complete ya, karena dia cuma ada satu atau apa tuh namanya? Ya satu ini aja gitu ya. Satu field tadi gitu ya, yaitu create book tadi. Di mana gradebook ini ya ya dia harus masukkan tadi buku tadi gitu ya. Nah, yang sudah kita bikin tadi di sini ya, bukunya apa ini, bukunya kemudian isi dari buku tadi gitu. Isi dari buku tadi apa ya, ID dan titelnya.
Jadi book yang kita bikin tadi, kita harus punya namanya adalah ID, ya. Misal ID-nya adalah ID 11, kemudian titelnya adalah ini eh, buku 11 ini aja. Selanjutnya kita juga harus menambahkan ini ya, nanti output dari mutasi ini seperti apa. Jadi eh, di book ini tadi, misal kita ingin tampilkan adalah ID dan titelnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi ini kode untuk menjalankan kode query gitu ya untuk mutation untuk create book tadi. Jadi kalau kita coba jalankan, oke, kita jalankan. Oke, ini errornya adalah eh, dictionary object has no attribute ID. Oke, ini kayaknya salah saat kita panggil dictionary-nya ya. Ada error di sini ya. Oke, di sini ya. ID-nya itu adalah newbook.id. Nah, ini salah sih harusnya. Karena kalau kita untuk ngakses newbook key-nya ID itu bukan newbook.id, tapi harusnya adalah dalam bentuk array gitu ya. Ini seharusnya bukan begini cara manggilnya ya. Cara manggil seperti ini. Harusnya seperti ini ya. Karena dia bukan objek. Newbook itu bukan objek, tapi dictionary. Jadi kalau dictionary mau ngambil ID-nya ya newbook eh, apa tuh namanya ID dalam sebuah array gitu ya, key-nya pemanggilannya ya. Ini juga sama. Ini juga salah harusnya. Harusnya seperti ini. Titel. Oke, ini harusnya benar nih ya. Kalau kita save, kemudian kita masuk di sini, kita coba jalankan ulang. Oke, nah dia sudah berhasil. Ya, kalau kita ingin cek query gitu ya, kemudian kita ingin nampilkan books, di mana kita ingin tampilkan ID dan titelnya. Kalau kita jalankan, ya dia akan menampilkan buku eh, yang barusan kita input itu buku dengan ID 11 dan titelnya adalah buku 11. Kalau kita pakai eh, ini apa tuh namanya Postman itu lebih enak lagi ya. Jadi kita nggak perlu menuliskan query-nya, kita cukup centang aja dia akan mengenerate query-nya gitu ya. Jadi ini kita kalau kita eh, oke, kita mungkin kita bikin ini yang baru ya. Kita bikin eh, ini saya copy, saya buka ini baru ya. eh, Halaman baru ya, pastikan dia GraphQL ya. Kita masukkan di sini, masukkan URL-nya, endpoint-nya, maka dia akan otomatis membuat semua, menampilkan semua ini tadi apa tuh namanya operasi-operasinya, baik query maupun mutation. Ya, jadi dia akan otomatis kedetek ada query dan ada mutation tadi. Ya, karena kita sudah membuat mutation, di mana mutasinya tadi ya kita cuma punya create book gitu ya. Kalau kita punya update book ya kita nambah ada update book dan seterusnya. Nah, di query ini kita misal tadi ya, tadi kalau kita punya menampilkan semua apa tuh namanya, menampilkan semua buku berdasarkan misal titelnya saja gitu ya. Kalau kita jalankan, nah, dia akan menampilkan buku 1 sampai buku yang ke-11. Gitu ya. Ini ada kode yang sama persis dengan kalau kita tambahkan ID. Oke, ini ya. Kalau kita jalankan, nah, ID 1 titel itu sama persis seperti yang ini tadi ya. Nah, sekarang kita akan coba mutationnya dari sini. Ya. Jadi kita buang, nah, kita pilih yang mutation. Ya. Sama ya, cukup dicentang aja. Kalau kita klik atau kita centang ini, dia akan menampilkan book input tadi, ya, yang mana dia butuh argumen di sini. Ya, ini kalau di sini masih salah ini. Ya. Maka kalau kita centang, kita harus masukkan ID dan titelnya tadi. Ya. Misal ID-nya sekarang kita kasih 12, kemudian titelnya misal adalah buku 12. Nah, kita juga harus menampilkan outputnya ini tadi ya. Eh, Buku yang sudah kita barusan update tadi, insert tadi gitu ya. Jadi kita ingin nampilin ID dan titelnya. Nah, itu kodenya akan sama persis seperti ini ya. Akan seperti seperti ini. Jadi mutation create book.
ya. Tadi ya create book ID-nya misal kalau tadi 11 ya sekarang 12, titelnya apa yang kita ingin tampilkan, eh, apa tuh namanya hasil mutationnya yang ditampilkan adalah ID dan titel tadi dari book tadi. Oke, kalau kita jalankan coba. Oh, ini sudah tadi ya, sudah jalankan ya, sudah ngopi eh, ini, sudah ngopi apa tuh namanya, mau insert datanya ya. Sekarang kita akan cek apa tuh namanya menggunakan query untuk menampilkan semua bukunya. Kalau kita jalankan, kita lihat di sini, ini sudah ada buku ke-12 ya, buku 12. Oke ya, kalau misal kita coba lagi mutation ya, karena kita cuma mutation cuma bisa insert ini aja ya, eh, data saja ya. Jadi ya cuma satu gitu ya di sini mutation yang kita sudah bikin. Misal ID-nya adalah misal 14, stringnya adalah buku 14. Oke, selanjutnya kita tampilkan semuanya. Jalankan ya, berhasil dia menampilkan outputnya seperti ini. Sekarang saya masuk ke query lagi itu untuk menampilkan semua buku. Jalankan, kita lihat di sini sudah muncul nih, buku ke tadi 12, ya ini ke 14. Nah, jadi begitu ya, itu sedikit implementasi dari mutation, di mana mutation tadi akan memberikan apa ya, akses kita untuk melakukan operasi insert data, update data, delete data ya. Nah, ya kurang lebih konsepnya seperti itu ya, konsepnya seperti itu. Jadi memang eh, mungkin agak sedikit membingungkan jika dibanding dengan Resulap yang sudah kita bikin gitu. Tapi yang pasti konsepnya adalah eh, kita membuat kelas-kelas gitu ya, kelas-kelas, kelas query, kelas mutation dan sebagainya, yang mana dia bisa menangani apa saja yang disediain gitu ya, disediakan. Kalau misalnya dia cuma bisa create ya udah dia cuma bisa create aja gitu. Kalau kita eh, head to head dengan RESTful API kemarin ya, setiap setiap ini gitu ya, setiap fitur tadi gitu ya, setiap function tadi itu dibungkus dalam endpoint. Tapi kalau di GraphQL endpointnya cuma satu. Endpointnya cuma satu di sini ya, localhost slash GraphQL gitu. Tapi operasinya itu tergantung operasi yang disediakan. Ya, user tinggal meminta sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Saya mau menggunakan, tapi tetap ya eh, apa saja yang disediain, resource apa saja yang disediain sama server ya itu yang cuma bisa diakses. Jadi kalau di sini misal kita cuman punya akses untuk create book gitu ya, ya artinya kita nggak bisa update ya karena dari sisi servernya nggak nyediain gitu. Tapi kalaupun dia sudah menyediakan ya terserah kita, kita mau pakai create-nya, pakai update-nya, kita misal mau select datanya, kita ketika select atau get datanya itu cuma nampilin atribut-atribut tertentu dan semuanya itu sudah fleksibilitas dari sisi klien. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.